Halo, namaku Sofia. Jadi, katanya selama aku melukis, baik still life, portrait, ataupun gambar suasana, aku selalu nggak bisa persis sama kenyataannya. Nggak bisa realis. Objek yang aku gambar kena distraksi cahaya, warna jadi beda sama aslinya, dan detail-detail kecil bikin aku frustrasi. Tapi setelah bertemu dengan orang ini, aku jadi merasa pede-pede aja sama karyaku. Siapa dia? Ya, Bapak impresionis kita, Claude Monet. Claude Monet merupakan tokoh sentral dalam gerakan impresionisme, bahkan menjadi inspirasi utama aliran seni tersebut. Sebagai seniman berbakat, ia memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengembangkan dan menyebarluaskan aliran baru dalam seni lukis. Monet sangat tertarik dengan teknik melukis di luar ruangan, di mana ia bisa menangkap nuansa cahaya dan suasana alamiah secara lebih otentik. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah serangkaian lukisan yang menampilkan objek yang sama dalam berbagai kondisi cahaya dan waktu, yang mencerminkan perhatiannya terhadap perubahan visual yang dinamis, seperti series lukisan Katedral Lowen yang dilukis pada 5 waktu berbeda. Keahliannya dalam memanipulasi warna dan menangkap efek cahaya menjadikannya pionir dalam mengeksplorasi sensasi visual. Gaya lukisannya yang semakin mendekati abstraksi kemudian menjadi inspirasi bagi generasi seniman selanjutnya, terutama mereka yang tertarik dengan seni abstrak. Monet tidak sekadar seorang pelukis, melainkan seorang inovator yang mengubah cara pandang tentang seni dan representasi visual. Penasaran dengan kisah hidupnya? Then, let's get into it! Oscar Claude Monet lahir di Paris, kemudian pindah ke Le Havre di usia 5 tahun. Berasal dari keluarga pedagang, ayahnya bekerja di bidang pelayaran. Setelah ibunya meninggal di saat ia berusia 15 tahun, Monet sangat terpengaruh oleh pemandangan lautan dan garis pantai Prancis Utara. Selama masa mudanya, dia belajar seni di The Collège du Havre dan mengembangkan bakat seninya sejak dini. Kepribadian kreatif dan semangat artistiknya sudah terlihat sejak remaja, di mana dia sering bolos sekolah untuk menjelajahi tebing dan pantai, yang kelak menjadi inspirasi dalam karya seninya. Tahun 1856 menjadi titik balik dalam karir Monet saat bertemu Eugene Boudin, seorang pelukis lanskap terkenal. Boudin memperkenalkan teknik melukis di luar ruangan atau yang disebut dengan en plein air yang mengubah perspektif Monet tentang seni secara fundamental. Meskipun sempat ditolak beasiswanya, Monet pindah ke Paris pada 1859 dengan dukungan keluarga. Tidak seperti seniman biasanya, dia memilih Akademi Suisse yang tidak bergengsi daripada École des Beaux-Arts, dan di sana dia bertemu dengan Camille Pissarro, sesama seniman yang kelak menjadi rekan pentingnya. Pada tahun 1861, Monet dikirim ke Aljazair untuk tugas militer, di mana pengalaman di Afrika Utara memengaruhi perspektif artistiknya. Ini adalah momen krusial yang membentuk perkembangan artistik Monet selanjutnya. Kemudian, Monet bergabung dengan studio Charles Clair, yang di dalamnya terdapat calon impresionis seperti Renoir, Bazille, dan Sisley. Pada 1865, dua lukisan lautnya diterima Palais Salon. Karya monumentalnya, yaitu Woman in the Garden, menggunakan Camille Donchot yang sekarang menjadi istrinya sebagai model. Meskipun ambisius, lukisan ini ditolak Salon, yang masih didominasi gaya romantisme. Selama Perang Prancis-Prusia pada tahun 1870, Monet mengungsi ke London, menciptakan banyak lukisan seperti Jembatan Westminster. Di London, dia sangat dipengaruhi oleh karya Constable dan Turner, khususnya penggunaan cahaya. Monet juga bertemu dengan Paul Durand-Ruel, pemilik galeri seni yang menjadi pendukung penting Monet dan seniman impresionis lainnya. Setelah perang, Monet menetap di Argenteuil, pinggiran kota Paris, di mana ia memproduksi lebih dari 150 kanvas yang mendokumentasikan transformasi kota tersebut. Kehadirannya menarik sesama seniman seperti Renoir dan Manet, yang akhirnya berteman baik sebagai sesama pelukis impresionisme dan penggemar plein air. Pada tahun 1874, Monet dan teman-teman senimannya menyelenggarakan pameran independen inovatif mereka di Studio Nadar, yang kemudian dikenal sebagai pameran impresionis pertama. Lucunya, nama gerakan impresionisme ini berasal dari lukisan Monet tahun 1873, yaitu berjudul Impression Sunrise, yang awalnya digunakan oleh para kritikus sebagai istilah yang menghina, tapi malah dianut oleh para seniman itu sendiri. Meskipun berasal dari kelas menengah, Monet hidup dalam kemiskinan dan hutang. Penghasilannya dari melukis tidak mencukupi, sehingga sering meminjam uang dari teman-temannya. Meski sempat menerima beberapa komisi di tahun 1870-an, kondisi keuangannya tetap saja sulit. Pada 1877,
Monet tinggal di Fethil bersama Alice Hochschild, yaitu seorang fansnya, dan 6 anak. Camille, sang istri, melahirkan putra kedua mereka, yaitu Michel pada 1878 dan meninggal setahun setengah kemudian. Kepergian Camille memengaruhi karya Monet, membuatnya lebih fokus pada efek perubahan waktu dan efek atmosfer. Namun, Alice tetap tinggal bersamanya dan menjadi istri keduanya pada 1892 setelah suaminya meninggal. Tahun 1883, Monet menemukan rumah di Giverny, yaitu sebuah kota kecil dengan hanya 300 penduduk. Dia membeli properti pada 1890 dan menjadikannya inspirasi utama selama 3 dekade terakhir hidupnya. Di sana, Monet menciptakan taman yang sangat disukainya, yaitu taman dengan kolam bunga lili, air, dan jembatan melengkung. Pada saat itu, Monet meraih kesuksesan besar. Lukisannya mulai terjual di Amerika Serikat, Inggris, dan warga lokal. Dia hidup nyaman dengan mempekerjakan 6 tukang kebun untuk memelihara tamannya. Di sisa hidupnya, Monet lebih memilih menyendiri dengan alam dan berkarya, menghindari gejolak pergerakan seni yang sedang berlangsung di Paris. Setelah melakukan perjalanan ke berbagai tempat seperti London, Venesia, Norwegia, dan berbagai lokasi di Prancis sepanjang tahun 1880-an dan 1890-an, dia akhirnya menetap di Giverny pada 1908. Namun, 3 tahun kemudian, Monet kehilangan istri keduanya, Alice, dan seorang anaknya. Ditambah dengan trauma Perang Dunia I dan menderita katarak pada matanya, Monet berhenti melukis karena terpukul oleh serangkaian musibah yang menimpanya. Popularitas Monet sejalan dengan umur panjang dan keluar biasaan artistiknya. Impresionisme terus menjadi gerakan seni paling populer, dibuktikan dengan konsumsi masif melalui kalender, kartu pos, dan poster. Lukisan Monet mencapai harga tertinggi di lelang dan tersebar di museum-museum besar dunia. Pasca kematiannya, Monet awalnya hanya dikenal kalangan pencinta seni tertentu. Karyanya menjadi populer melalui abstrak impresionis di New York. Seniman pop dan minimalis pun terinspirasi tekniknya. Saat ini, impresionisme dan Monet dianggap fondasi bagi seni modern dan kontemporer, menjadikannya elemen penting dalam sejarah seni. Satu hal yang pernah Monet katakan semasa hidupnya, yaitu, I tell myself that anyone who says he has finished a canvas is terribly arrogant. Finished means complete, perfect, and I toiled away without making any progress, searching, fumbling around without achieving anything much. Yang artinya, aku percaya bahwa siapapun yang mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan sebuah kanvas adalah orang yang sangat sombong. Selesai artinya selesai, sempurna, dan aku bekerja keras tanpa membuat kemajuan apapun, mencari-cari, meraba-raba tanpa mencapai apa-apa. Dari sini kita bisa belajar dari Monet bahwa sejatinya hidup itu tidak akan pernah berhenti kapanpun yang kita mau. Kita akan terus belajar tiap harinya dan seharusnya kita tidak boleh cepat puas terhadap apapun yang kita capai. Jadi begitulah kisah hidup Bapak impresionis kita, Claude Monet. Terima kasih dan sampai jumpa.